Selamat datang di channel Islami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala karunia, hidayah beserta nikmatnya, sehingga kita masih menikmati hidup sampai sekarang ini. Kedua kali, sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kepada umatnya yang menjadi pengikutnya hingga hari kiamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak pada diri saya sendiri dan umumnya untuk jamaah yang mendengarkan ceramah saya pada hari ini, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak kisah para nabi dalam Al-Quran yang dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti kisah Nabi Musa alaihi salam yang diadopsi oleh keluarga Raja Fir'aun yang kejam, tetapi malah menentang Fir'aun itu sendiri karena mensekutukan Allah. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang anaknya dan keluarganya durhaka kepadanya. Sudah seharusnya dan sepatutnya kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Penjagaan kita harus secara terus-menerus karena iman manusia kadang naik dan kadang turun. Dan iman tidak dapat diwariskan dari seorang ayah yang beriman kepada anaknya, namun harus selalu dilatih dan dikerjakan secara terus-menerus agar terbiasa melakukan amal soleh, sehingga kita dapat menjaganya agar tetap konsisten dan dapat menjadi husnul khotimah. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan kita yang dapat menjadikan kita mudah beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat pertama, surga sudah kita peroleh, akan tetapi menjadi orang yang beragama Islam saja belum cukup untuk meraih surganya Allah. Untuk itu dalam ayat tersebut Allah peringatkan kepada orang-orang yang beriman agar dapat melindungi dirinya dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara melindungi diri kita dari api neraka? Rumusnya adalah tingkatkan takwa dan jauhi maksiat, karena takwa itu pasti berbanding balik dengan maksiat, pasti berlawanan dengan maksiat. Untuk itu kita harus berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa mengantarkan kita ke api neraka. Dalam ayat tersebut, selain diri kita yang diperingatkan oleh Allah untuk menghindari api neraka, Allah juga memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melindungi keluarga kita dari siksa api neraka. Yang jelasnya dimaksud keluarga adalah orang-orang terdekat yang kita miliki, yaitu ayah, ibu, saudara, anak, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Bagi yang masih memiliki ayah dan ibu, ajaklah mereka untuk bertakwa kepada Allah, karena dalam Al-Quran sendiri sudah banyak contoh orang-orang yang beriman tetapi tidak dapat menyelamatkan anggota keluarganya dari siksa api neraka. Sebut saja Nabi Nuh alaihi salam yang telah mengajak anaknya Kan'an untuk bertakwa kepada Allah, namun ditolaknya. Dikisahkan dalam surat Hud ayat 42, waktu azab yang diturunkan Allah berupa air bah yang akan menenggelamkan seluruh negeri. Lalu Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, naiklah ke kapalku bersama kami, bersama orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Namun
bapak atau ibu atau namun bapak ibu tahu apa jawaban Kan'an anaknya Nabi Nuh? Dan dalam ayat 43 anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Nuh tidak pernah pantang semangat, masih berusaha untuk mengingatkan anaknya dengan berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Namun anaknya masih saja tidak mau mengikuti perintah ayahnya, lalu tenggelamlah bersama orang-orang kafir yang mendustakan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah air bahnya surut, Nabi Nuh memohon kepada Allah agar anaknya diampuni oleh Allah. Dalam lanjutan surat Hud ayat 45, Nuh berkata, Rabbi inni abni min ahli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk bagian dari keluargaku. Allah langsung jawab dalam surat yang sama, tapi ayat 46. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalu ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik. Dari kisah tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Nuh saja yang nabi atau utusan Allah yang dijamin masuk ke dalam surga tidak dapat menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Apalagi kita hanya sebagai manusia biasa yang tidak ada jaminan sama sekali untuk masuk dalam surga Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat di atas Allah Ta'ala telah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk melindungi dirinya beserta keluarganya dari siksa api neraka. Hal ini penting untuk menjadi perhatian muslimin yang beriman. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, karena sudah jelas yang akan masuk ke dalam surga Allah adalah orang muslim yang beriman. Perintah ini ditunjukkan bukan kepada seluruh umat manusia. Kita harus percaya dan yakin bahwa kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang lain. Sebab ukuran kesuksesan manusia di akhirat kelak adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Syarat yang pertama untuk masuk ke dalam surga Allah sudah kita miliki, yaitu sudah menjadi orang Islam, yaitu orang yang percaya bahwa Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang kita ucapkan setiap hari dalam setiap sholat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Untuk itu, dalam momentum waktu kita yang masih panjang ini, yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita jadikan momentum untuk dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melindungi keluarga kita dari siksa api neraka dengan cara saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, seperti firman Allah dalam surat Al-Ashr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh
dan saling nasihat-menasihati, supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita agar dapat melindungi keluarga kita dari siksa neraka. Karena tidak mudah menyuruh atau meminta orang lain mengikuti kehendak yang kita inginkan. Namun, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari keluarga kita dari api neraka. Demikian ceramah singkat dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.